tertulis di dalam Bible Anda, Bapak itu mengatakan inilah anak yang kukasih atau inilah penebus. Tinggal itu aja jawabannya. A penebus, B anak. Iya, pasnya yang kita bilang itu. Jadi gini, kalau pengajaran yang Enggak, itu penebus atau anak? Enggak, jawab dulu, penebus atau anak? Imanku penebus, kalau pengajaran sesuai yang itu bilang. Jadi landasan keimanan itu apa? Kalau bukan kitab suci, itu mengenal Tuhan itu dari mana? Gini Dari toh. kitab suci atau dari mana? Enggak, itu aja dulu dijawab. Jangan Gini jadi toh. begini toh. Kita diskusi ini, Iya. edukasi data itu. Apa yang saya ucapkan itu ada di dalam Bible Anda. Di Bible itu, inilah Enggak. anak yang kukasihi. Aku Oke, enggak kita buka ini aku dulu. enggak Sebentar mau- itu. Sebentar dulu itu. Boleh, Kita buka ini ya. lanjut. Saya buka di dalam Lukas ya. Oke. Di dalam Lukas ya. Oke. Lukas 7. Kita buka waktu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7. Nih, kata Yesus ya. Ini perikopnya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya baca dari 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini omongan Yesus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Poinnya di 16. Lukas 7:16. Kita dengar, apa kata orang-orang Yahudi kepada Yesus? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Di sini Allah, bukan Bapa ya. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Di sana dikatakan seorang nabi. Pertanyaan saya, menurut Bang Jonar, orang-orang Yehuda mengatakan Yesus penebus apa seorang nabi? Jadi Yesus itu nabi. Yesus itu guru. Yesus itu anak. Jadi waktu Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul tidak? Betul. Nah, waktu Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, pada waktu itu status gelar Yesus sebagai apa? Yesus itu melakukan contoh pengajaran di dunia ini. Contoh gini sedikit agak. Status gelar. Gini bang. Nah, gelarnya guru, Waktu nabi, Yesus mengatakan, rabi. Loh, Bang. Itulah gelarnya. Loh, dengar dulu bang. Waktu saya ke sekolah, Wisnu. waktu saya ke sekolah, murid-muridnya waktu diajar itu mereka mengatakan, iya ibu guru, iya pak guru, nggak ada iya nabi, iya rabi, nggak ada. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kalau murid, berarti ada guru yang mengajar. Kata Ini arti benar murid yang kan mana berarti nih? guru lah Yesus itu. Kalau kita itu Guru. murid berarti Yesus itu guru. Nah, bukan Tuhan kan? Itulah gelarnya. Bukan Tuhan, Tuhan kan? itu kita jangan terjebak kata Tuhan, hilangkan kata Tuhan. Karena nanti kita terjebak di situ kebodohan kita selama ini. Jadi Coba arti Tuhan jadi sama- Yesus guru coba arti atau Tuhan sama ibu Yesus apa? guru atau Tuhan? Coba arti Tuhan sama ibu apa? Tuhan itu yang kita tertinggi sesembahan, yang memiliki sifat kemahaan, maha kuasa, maha Disitulah besar. kebodohan Makanya- ibu. Bahasa aja nggak ngerti. Wih. Oke, sekarang Arti Tuhan, oke, masa sekarang arti saya Tuhan tanya. sesembahan? Tuhan. Jadi kalau nafsu di Tuhan kan sesembahan tuh nafsu. Lah, itu terserah kamu. Makanya saya tanya sekarang begini. Makanya botol artinya jadi rancu. Sabar Ito, sabar. Kau coba simak baik-baik perkataan saya. Iya, botol toh, ini ya, bisa kau jadikan Bang. Tuhan. Sabar. Bisa. Botol ini bisa kau jadikan Tuhan. Bisa. Ini untuk meniup ulang tahun si gondrong Bisa. nanti malam. Bisa Apapun kau di jadikan dunia ini Tuhan. bisa dijadikan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Nah, saya tadi menjawab sesembahan yang memiliki sifat kemahaan, maha besar, maha kuasa. Apakah dia maha Itu kan besar? pengertian itu salah.
Kata Oke, kita Tuhan buka itu di bukan KBBI bagaimana? pemahaman. Sekarang saya tanya, kita Jangan buka di KBBI, KBBI makanya gimana? jangan terjebak. Kita Loh, hilangkan jadi kata Anda belajar Tuhan. dari mana? Anda belajar dari mana? Kamu Jangan sekolah, terjebak kamu dari sekolah awal gini. tidak? Dari awal kan Sekolah disampaikan. tidak? Kamu Makanya sekolah kalau tidak? pengajaran toh kita harus pelan gitu, saling menerima pendapat. Ternyata saya diskusi sama, betul ya, naik waras yuk. Ternyata memang nggak waras. Dia tidak mau terima KBBI. Kamu tahu KBBI nggak sih, Tok? KBBI itu salah satu dasar landasan yang dipakai Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan kitab kamu. Kalau tidak ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak bisa LAI menerjemahkannya. Paham kau, Jonar? Paham kau enggak? Saya buka di KBBI ya. Jangan kau bilang pakai KBBI, itu lucu. Assalamualaikum. Sayang. Tuhan. KBBI. Nih, oke. Sekarang kita buka ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia. Sebagai apa? Sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Makanya saya bilang, ini kok bisa jadikan Tuhan? Tapi sekarang pertanyaannya, apakah dia memiliki sifat maha besar? Enggak, karena di atas ini masih ada. Apakah dia maha kuasa? Tidak. Makanya terbantahkan, botol ini tidak bisa memiliki gelar apa? Tuhan. Sama dengan Yesus. Yesus tidak mungkin Tuhan. Dia maha besar. Enggak. Ada gedung yang lebih besar daripada Yesus? Dia maha kuasa? Enggak. Buktinya dia bisa ditangkap oleh tentara Romawi atas perintah Kaisar. Maha suci? Tidak. Dia lahir dari lubang yang mengeluarkan najis. Perempuan itu mengeluarkan kotoran, haid. Tidak mungkin Tuhan keluar dari lubang itu. Kamu menyalahkan KBBI. Sementara KBBI dipakai sebagai landasan apa? Sebagai landasan agar LAI bisa menerjemahkan kitab kamu. Kitab kamu menggunakan bahasa original Yunani. Kalau tidak menggunakan KBBI, bagaimana dia mau menerjemahkan? Lucu, kau bilang menuruti iman. Ya udah, kau sembah aja, kotoran pun gak masalah sama saya. Kau cium-cium itu kotoran tuh. Tengok orang India tuh. Airnya sapi aja dicium. Kencingnya sapi aja diminum. Kan betul kan? Itu keimanan. Kencing sapi diminum, tai sapi dimakan. Itu keimanan. Silakan. Sekarang pada waktu dia mati, bisa nggak tai sapi dimakan membangkitkan dia? Nggak bisa kan? Itu Jonar. Mbak Janda. Pingsan kau Jonan, bangun kau Jonan, jangan pingsan. Mbak Janda. Panas kau di komalku. Sabar dulu. Mbak Janda. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Bunda Maria janda juga loh. Iya. Bunda Maria janda juga loh. Mbak Janda gini, Mbak Janda. Bunda Maria Udah berumur lihat 12 KBBI. tahun, dinikahi oleh kakek-kakek umur Iya, 90 iya. tahun, koid si kakek-kakek. Iya, iya. Bunda Maria janda loh. Iya. Bunda Maria Nggak janda. apa-apa, nggak Nah, apa-apa. pertanyaan saya begini. Nggak apa-apa, Yesus janda, Yesus janda, Tuhan Maha janda. Kuasa enggak? Janda. Yesus Maha Janda, Kuasa enggak? janda. Nggak, Kalau jawab tadi itu kan saja, satu aja, satu aja KBBI. nih. Kamu- Enggak, satu aja nggak nih, usah- jawab. Baru saya akan jawab pertanyaan nggak kau. sadar, Satu ini aja jawab. Yesus Janda, Maha janda. Kuasa enggak? Yesus Maha Kuasa enggak? Janda, waras dikit, Yesus Maha waras Kuasa dikit. enggak? Itu aja Janda, satu. Yesus tolong Maha waras Kuasa dikit enggak? ya, waras dikit Janda. Ya, Kau kan Yesus tadi Maha Kuasa enggak? pengaruh KBBI, Saya Janda. bertanya, Yesus Maha Janda, Kuasa enggak? nggak usah nanya dulu. Jawab Janda. dulu. Kau kan Iya, tadi janda udah ini akan ngasih menjawab. statement. Janda ini akan menjawab Jangan seorang takut, gigolo Janda. yang dimana Tuhannya Jangan seperti itu takut, juga. gimana juga kau udah ditanggalkan suamimu. Iya, saya akan Ya udah, jawab. nggak usah takut. Kau jawab dulu. Tanya Yesus saya Maha aja. Kuasa Kau enggak? kan balik Yesus lagi Maha ke- Kuasa. Oke, saya akan jawab. Kau jawab satu aja. Yesus Maha Kuasa enggak? Itu aja pertanyaan saya. Janda. Yesus Janda. Maha Kuasa enggak? Yesus Maha Kuasa enggak? Yesus Maha Kuasa enggak? Jangan gila, Janda. Saya tidak gila. Jangan gila, Yesus Maha jangan Kuasa gila, enggak? jangan Barakallah gila. sayang. Waras Yesus dulu, Maha waras, Kuasa enggak? waras. Kenapa kau Sabar, tidak mau Janda, jawab? sabar. Yesus Maha Kuasa enggak? Jonar, kau Sabar, aja yang Janda. jawab. Ini anjing Kau tidak bisa kan tadi menjawab. Silakan. mengatakan bahwa kau mengikut KBBI kan, Janda? Iya kan, Janda? Nah, sekarang jelaskan KBBI. Jelaskan Nggak berani KBBI. kau, Janda. Aduh, pengecut juga. Ya, jelaskan kau. Pantas KBBI. kau ditinggalin suamimu, Janda.
Gondrong tidak mungkin jangan meninggalkan gitu. saya. Udah. Jangan gitu. Kita di sini sesama manusia. Kau baik di sini. Jadi kalau Ito bilang Yesus Maha Kuasa, aku bilang Maha Kuasa. Nah, apakah kemahakuasaan Yesus bisa membuat menjadikan ibunya hamil? Gini loh, di luar dari pengetahuan kita tidak bisa menyampaikan hal-hal kosmik. Bukan kosmik. Bukan kosmik. Itu udah Saya udah bilang di luar begini, kemampuan. coba simak. Congorku yang Yesus berbunyi. Maha Kuasa. Enggak, pertanyaan saya begini, simpel loh. Yesus Maha Kuasa, Allah saya Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah Gini, saya, sabar. Maha Kuasa. Saya nggak berbicara iman. Di sini kau menyembah tai pun itu nggak masalah sama saya. Di sini kita diskusi Janganlah bukan merasakan berdasarkan iman saja. seperti malaikat toh. Berendahlah sedikit, kita sesama manusia. Begini Kita loh, komunikasi, toh. itu sekarang begini toh. Kamu membicarakan keimanan. Saya sudah katakan, Iya, toh. kau sembah pun kotoran sama seperti orang India, ya, itu tidak masalah sama saya. Sekarang kita buktikan kekuasaan, kemahakuasaan sesembahan kamu ini bagaimana dengan sesembahan saya. Saya masih tahu. Allah saya aduh, ya Allah ya Robi. Sedikit. Sabar aja dulu Jonan. Apa yang mau aku sedikit? Gantian berbicara Jonan. Biar kita dapat poinnya loh itu. Kalau kita hanya di sini modal congor keimanan, silakan turun. Saya diskusi di sini tidak modal keimanan. Saya sudah bilang, kalau kamu seperti orang India, makan tai sapi, minum kencing sapi, tidak masalah sama saya. Sekarang kita buktikan, apakah sesembahan kamu, Tuhan kamu itu, memiliki sifat kemahaan atau tidak? Makanya saya tanya, Yesus Maha Kuasa? Kau bilang iya. Kau tanya sama saya, Allah Maha Kuasa, Allah Munora. Yes. Apa Maha Kuasa Tuhan kau? Kekuasaan Tuhan saya, ya, menciptakan matahari yang tidak bisa kau pandang selama 5 menit. Kau bisa memandang cahaya matahari setengah menit saja. Tidak bisa kau itu. Ini kemahakuasaan Tuhan saya. Kemahakuasaan Tuhan saya, ketika kau buang angin, kau tidak bisa melihat wujud angin itu. Nah, kemahakuasaan Yesus, ya, apa? Yang kita tahu dia tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, kalau memang dia Maha Kuasa, apakah dia bisa menjadikan ibundanya hamil? Kau tidak mau menjawab. Kemahakuasaan Allah saya bisa menjadikan satu, Siti Sarah yang dimana sudah menopause bisa hamil. Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis yang dimana dikatakan mandul bisa hamil. Siti Maryam yang dimana di situ dia masih perawan, tidak pernah sentuh laki-laki, dia bisa hamil. Itu akibat apa? Kekuasaan. Nah, apakah kekuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya sendiri hamil? Silakan jawab. Itu aja. Silakan Jonar, buka mic-nya, jawab Jonar. Pertanyaan dari Bunda Nora, silakan Jonar. Biar dapat poinnya kita Jonar, silakan. Iya. Halo. Ya, kemahakuasaan Aku boleh- Yesus bisa menjadikan ibunya hamil nggak? Itu kosmik Bu, nggak bisa kita bahas. Tapi kalau Ibu bilang iman saya kasih tahu. Nah, sekarang Jawab kita aja Jonar, ilmu. nah, jawab aja dulu. Pertanyaan Bunda Nora dijawab saja. Biar kami pun mau mendengar apa jawaban kamu, silakan. Gini loh, kalau pertanyaan itu ada yang salah, ada yang benar. Nah, jadi pertanyaan itu makanya ku jawab bahasa bersayap. Kosmik itu tidak bisa kita jelaskan. Itu bahasa bersayap. Oke, ini yang simpel aja deh, yang simpel. Hal dari yang ku jawab tadi. Yang simpel aja. Yesus Tuhan atau tidak? Gini, kata Tuhan sama itu apa? Beda kita artinya. Yesus sesembahan atau tidak? Yesus sesembahan atau tidak? Sesembahan sama itu artinya apa? Astagfirullah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Jawab aja. Siapa nama Tuhan kamu? Siapa nama Tuhan saya? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhan kamu? Siapa nama Tuhan kamu? Enggak, jawab. Kalau tidak saya turunkan aja. Saya sudah lelah kalau yang begini. Iya, Siapa nama Tuhanku, Tuhan kamu? dengar. Ya, Ya. biar ku jawab. Tuhanku Bapa, Tuhanku Yesus, Bukan Yesus. Tuhanku Roh Kudus. Berarti 3 Tuhan. Tiga. Tiga Sebutan Tuhanmu. Tuhan itu 3. Maha. Oke. Jadi pasti itu bilang, ya, pasti cukup, bilang 3 dong. cukup. Nah. Sebentar. Pasti gitu. Dan antara gitu. Bapak,
dari antara Bapa Yesus dengan Roh Kudus, siapa yang paling maha kuasa? Bapa. Yesus tidak. Di antara kan, berarti Bapa. Jangan lagi disayapkan. Oke. Jadi Yesus Tuhan yang sifatnya seperti apa? Gini loh, Yesus itu diutus Bapa karena Bapa tidak akan pernah bisa menampakkan diri kepada ciptaannya kalau jadi tidak Tuhan melalui mengutus yang Tuhan. Iya, oke. Nah, Tuhan arti mengutus Tuhan itu Tuhan. sama itu nanti jadi cibiran karena itu nggak paham artinya Tidak, di situ sekarang masalahnya. begini. Kita hilangkan kata Yesus Tuhan. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan Ah, Bapa, 3 Tuhan kan mengutus gitu Tuhan larinya. Yesus. Karena itu nggak ngerti artinya itu. Tidak, saya tidak lari ke situ. Enggak, kau sudah membenarkan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi Tuhan Bapa mengutus Tuhan Yesus. Benar? Iya, Benar kan? benar. Makanya terserah tertawa lah karena apa? Aku bilang arti Tuhan kalian Ya. tidak ngerti itu. Jadi apakah Tuhan Bapa bisa dilahirkan? Nggak ngerti aku Wasmi itu nggak paham aku. Berarti gue nggak benar. Apakah Tuhan Yesus bisa dilahirkan? Kita membahas Apakah yang Tuhan Yesus bisa ada dilahirkan? datanya toh yang Jawab dulu, yang apakah Tuhan Yesus bisa dilahirkan? Jawab dulu. Tuhan Bisa. Yesus bisa dilahirkan nggak? bisa lahir menjadi manusia. Tuhan Roh Kudus bisa. Itu roh. Jadi Kata Tuhan mana Roh roh nggak bisa dilahirkan? dilahirkan. Tuhan Yesus bisa dilahirkan, Tuhan Bapa Iya, nggak bisa. bisa. Tuhan Bapa nggak bisa. Pertanyaannya nggak ngerti aku menjawabnya itu. Pertanyaan Tuhan Bapa nggak bisa maksudnya. Makanya pertanyaan ada yang benar ada yang salah. Gondol. Tuhan Yesus bisa Terserahlah. dilahirkan. Apakah dia Bisa. berarti hebat? Hebat dia? Hebat maksudnya kami tidak pernah menyombongkan diri toh tentang keimanan. Bukan kau, Tidak ada kata Tuhanmu tidak yang pernah bernama kami Yesus. tidak pernah kami Tuhanmu menyombongkan yang diri bernama kehebatan. Yesus. Kenapa? Coba. Manusia pada awalnya jatuh pada Sebentar. ke dalam dosa karena kesombongan. Itu aja Tuhanmu intinya. yang bernama Yesus, apa kehebatan dia sehingga dia bisa dilahirkan? Tidak boleh menyombongkan toh. Bukan Pertanyaan kamu, itu salah. Tuhanmu. Nggak boleh dijawab. Itu kesombongan. Toh kehebatan itu nggak bisa toh dijawab toh. Jadi apa Iyalah dulu. hebatnya? Sekarang begini, apa hebatnya Yesus sehingga dia dijadikan Tuhan? Gini toh, kalau itu bilang apa karyanya menyebabkan kita patuh taat kepada dia, mengikuti dia perintah larangannya karena dia sudah bangkit. Dia telah membuktikan Bangkit dari arti mana? kosmik itu. Bangkit dari mana? Dari orang mati. Yang bangkit emang cuma dia. Siapa yang udah bangkit di dunia ini toh? Oke, saya baca ya. Saya baca ini. Ya, Elia bukan Kau mati, tidak dia baca naik ke Bibelmu. atas. Matius, sebentar. Matius 27. Kau pikir cuma Yesus kamu yang bangkit? Buat malu aja. Bukan Yesus kamu yang bangkit. Masuk Ini itu si saya baca. Lazarus. Sabar. Bukan. Makanya baca Bibelnya. Itoku. Ternyata kau nggak baca. Oh, boleh, Oke, saya aku baca belajar ya. lah mau tahu toh. Apa Bu? Sebentar, oke. 25, Iya, Bu. diam dulu, makanya diam. Saya baca ya. Nih. Saya baca Matius 27 mulai dari 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 20. Hei, Ya toh. Yesus sebelum bangkit, orang-orang soleh pada waktu itu sudah pada bangkit semua. Kau pikir Yesus hebat? Aku nggak mau aku menyombongkan diri, mau jawab atau tidak terserah itu. Yang penting ini toh. Ketahuannya toh. Ya terserah itu mau merasa paling benar, malaikat itu merasa paling benar. Nggak ada yang merasa Karena gini toh. Mulut siapa yang mengatakan kalau katanya siapa yang bangkit lagi pada waktu Yesus bangkit? Saya baca sebelum kebangkitan Yesus sudah ada orang-orang soleh pada waktu itu bangkit. Apa hebatnya Tuhan kamu Yesus? Ayo saya bertanya lagi. Apa hebatnya Yesus sehingga dia dijadikan Tuhan?
Dia bangkit. Silakan Jonar. Dia bangkit. Matius 27 ayat 53 mengatakan, pada waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi dahsyat, kubur-kubur pada terbuka, orang-orang soleh pada waktu itu bangkit semua. Apa hebatnya Yesus? Jonar, silakan ditanggapi Jonar. Apa hebatnya Yesus Jonar? Ya. Silakan jawab Jonar. Kalau aku jawab kan jadi congor lah nanti yang bunyi ini kan gitu. Enggak jawab aja, jawab aja. Jadi aku jawab aja lah ya. Kita udah nyerah kau. Kita udah nyerah. Aku bilang aja lagi nih. Nah, aku bilang aja gini toh. Mungkin congor kula ini mau diterima atau nggak diterima terserah lah. Tapi ini congor kula, pengetahuan kula ini. Jadi toh kalau itu yang kita tanya semenjak Yesus bangkit, yang lain ikut orang-orang soleh tadi bangkit. Jadi congor kula ini, sepemahaman kula ini dari ucapan itu tadi. Karena Yesus lah bangkit, terikutlah yang lain-lain tadi karena kebangkitan Yesus. Makanya aku salah itu. Kan pasti nggak diterima karena congor. Boleh dari situ kasih lah. Ini congorku. Aku semua pakai congor apa pakai data? Iya, aku kan Saya sudah baca Matius 27 itu. Saya baca Matius 27 itu dikatakan sebelum Yesus bangkit sudah ada yang bangkit. Jadi apa hebatnya Yesus? Kau bilang mengikuti Yesus? Yesus belum bangkit, orang itu udah bangkit kok. Gimana sih? Atau Yesus belum bangkit itu. Yesus belum bangkit. Orang-orang soleh yang di dalam kubur itu sudah pada bangkit. Jadi apa hebatnya? Itu pertanyaan saya. Kau bilang mengikuti Yesus, itu pun kata kau modal congor. Cemana ya, woi? Makanya aku nggak berani jawab modal congor. hanya Yesus yang mengikuti, bukan mereka mengikuti Yesus. Jadi Jadi gini Yesus ya, yang mengikuti. Boleh aku menjelaskan Iya. pengetahuan Jelaskanlah, jelaskanlah. Jadi Ini gini. pemahamannya dari mana ini? Itu pemahamannya landasannya dari mana dulu? Dari kitab kah atau Gini dari loh. dirimu sendiri? Dari dirimu sendiri? Dari kitab. Kalau aku, kitab apa? kalau aku gini, aku teologis itu, Teologis. arti teologis itu mengikut. Kan gini, kalau teologi itu kan mengikuti apa keinginan kitab. Apa maunya kitab itu yang kita ikuti. Kita tidak mau di luar dari kemauan dia. Sekarang jawab. Sekarang jawab. Kenapa? Ya, sekarang dijawab aja. Yang bangkit pada waktu sebelum Yesus bangkit, orang-orang soleh udah pada bangkit. Jadi apa hebatnya Yesus? Aku nggak mau bilangkan kesombongan toh tentang iman toh. sombong. Terserah itu lah. Kalau aku nggak ngerti tentang menjawab itu, aku abang kan jualan ini bang. jawab. Abang kan jualan. Itu jualan nih. Iya. Nah, contoh Iya, saya toh. jualan HP nih. Saya jualan HP otomatis ditanya, Kak, HP mana yang paling bagus? Apakah saya bilang, saya nggak mau sombong ya, saya nggak mau sombong. Bang, kalau kita yang menjadi sales bang, kita harus membuktikan kualitas mutu dari barang kita bang. Itu kan Jadi kau harus barang benda buktikan. mati. Loh, Benda mati. Jadi kau harus bukti. Jadi begini bang. ada ukurannya. Bang, sebentar. Jadi kau harus buktikan. Nora, Tuhan saya lebih hebat daripada Tuhanmu. Makanya saya tanya, Salah, nggak apa boleh. hebatnya Yesus? Nggak boleh. Loh, Itu akan menyinggung perasaan orang. Iman itu hati ke hati loh toh. Nggak bisa iman itu di atas lampaui akal toh. Iman itu di luar akal. Cuma kita mau pengajaran, kita terima pengajaran gitu. Hanya bermodal iman Itu aja. kalau mau pengajaran boleh. Iya, ada orang sales tidak mau memperkenalkan mutu kualitas barangnya. Ampun aku. Parah. Kalau benda mati ada ukurannya, ada meterannya gitu. Kalau orang hidup nggak ada meterannya, nggak ada ukurannya. Ibaratnya dibilang gini, laut tidak terselami, langit tidak tercapai, tidak bisa dicapai kan gitu. Jadi itulah yang hidup itu.
Jadi kita nggak sanggup membahas yang hidup. Udah Jonar, Tuh, turun baca aja, tappingan. turun aja kau. Iya, aku bukan mau Sebab mendebat. barang palsu, betul. Kalau kau bilang apa hebatnya Yesus, saya ingin tahu sehingga seperti gini loh. Ayo Nora, Oh, kembali gini, lagi kepada Yesus. Yesus hebat. Oh, itu apa mau- hebatnya? Kau mau bilang aku jawab. bangkit. Iya. Bu, Sama seperti begini Bang. Bang, ketika kau memilih istri, pasti kau membandingkan dengan yang lain. Perempuan ini saya rasa lebih cocok jadi pendampingku. Dia lebih hebat dari wanita-wanita lain. Wajar Bang. Yesus kau pilih karena kau jadikan dia Tuhan yang hebat. Makanya saya tanya apa kehebatannya. Kau bilang kau nggak ingin menyombongkan Oh. diri, kan lucu. oh kalau menanya imanku bolehlah. Kalau imanku tidak ada di dunia ini manusia seperti Yesus. Ya apa hebatnya? Dia yang patut di Ya dunia apa ini yang bisa hebatnya? saya ikutin. Hebatnya Iya, apa dia hebatnya? melakukan mujizat di dunia ini. Mujizat apa yang dia Dan dia lakukan? tidak tercela. Dia Mujizat apa yang dia tidak tercela. lakukan? Mujizat apa yang Mujizat Tuhan dilakukan? Yesus mungkin itu udah tahu lah, tapi mungkin itu Apa? ingin mengetes bolehlah. Jadi Ya, mujizat seperti- Yesus membangkitkan orang mati. Elia pun membangkitkan menyembuhkan orang mati. buta. Dokter mata sekarang banyak. Apa mujizatnya? Tapi itu kan mau nanya kehebatan kan gitu. Aku Iya. kasih tahu. Aku tidak bandingkan yang lain. Kalau kita bandingkan yang lain, nanti kita jadi berantem. Kita akan menjadi tidak lagi satu bukan dia Indonesia. berjalan di atas air itu hebat nggak? Dia berjalan di atas air. Manusia tidak ada seperti Yesus Mas itu. Iya, dia berjalan di atas air lebih hebat berjalan di atas Itulah air yang atau naik membuat pesawat. saya mengimani Nggak, dia. jawab dulu. Itu lebih hebat berjalan di atas air atau naik pesawat atau naik mobil? Itu kemana larinya? Pokoknya aku jawab Yesus. Yesus itu tidak Iya, ada apa yang bisa hebatnya? menyanyi dia di dunia ini tentang Loh, kelemah dokter mata udah lembutannya, bisa menyembuhkan mata, tentang sudah bisa dia, menyembuhkan mata itu. Dokter tentang dia mata. yang memaafkan, tentang dia melakukan hal-hal mujizat, tentang Mujizat dia apa? datang. Dia bisa membelah lautan kan? Tadi udah aku sampaikan loh toh. Dia bisa membelah lautan. Loh toh, yang ku sampaikan itu lah toh, terima jangan itu tambah yang enggak Oke, sekarang begini, dia berjalan di atas air hebat apa enggak? Hebat. Dia membangkitkan orang mati hebat apa enggak? Oh, luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit hebat apa enggak? Hebat. Waktu dia ditangkap tentara Romawi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hebat apa enggak? Disitulah tok kita tidak Dia berjalan di atas Disitulah air. tadi. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberi makan 4.000 5.000 orang. Terus dia meredakan badai yang pada waktu mereka berlayar di kapal. Nah, pertanyaan yang simpel. Ketika dia ditangkap tentara Romawi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hebat apa enggak? Ketika dia ditampar, ketika dia diludahin, ketika dia dicambuk, ketika dia ditombak, ketika dia disalib, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hebat apa enggak? aku jawab ya. Aku jawab. Iblis hebat dan mencobai Tuhan Saya Yesus. tidak tanya iblis. Saya tanya hebat apa enggak? Pertanyaan iblis lah itu. Kenapa? Janganlah engkau cobai aku, katanya. Jadi keinginan itu Yesus itu hebatlah. Tanya loh. Saya bertanya simpel. Niat awal datangnya Tuhan Yesus itu aja itu tidak paham. Sebentar. Yesus berjalan di atas air. Dia hebat, datang hebat. untuk menebus Yesus kita, membangkitkan untuk orang kita mati. loh, Toh. Sabar. Yesus membangkitkan orang mati. Hebat dong. Ya kan? Yesus menyembuhkan orang sakit. Hebat dong. Yesus menenangkan badai. Hebat dong. Ketika Yesus lapar, ternyata buah ara itu tidak berbuah. Dia mengutuk. Hebat tidak? Oh hebat. Tuhan kami tukang kutuk, Nora. Oke. Ketika orang berdagang di depan bait suci, dia memporak-porandakan. Dia hebat dong. Mampu memporak-porandakan. Hebat. Nah, ketika dia ditampar, dia dicambuk, dia diludahin, dia ditombak, dia disalibkan, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Hebat apa enggak? Itu pertanyaan iblis, Nora. Saya bertanya wajar.
Apa hebatnya? Pingsan dianya. Apa hebatnya? Kau tinggal jawab. Ketika dia ditampar, diludahin, dicambuk, dia hebat tidak? Tinggal jawab. Tadi kau jawab semua hebat, 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 hebat. Ketika dia ditampar, dicambuk, diludahin, ditombak, dia masih hebat enggak? Buka mute-nya Jonar. Duh, pingsan terus lu. Tadi kok sekali Udah kok mampus dia itu kan. Halo, Tok. Honora udah mampus dia. Halo Tok. Lu Tok. Halo. Sorry Jawab, aku nggak aku paham tadi jawab. bukan ini. Gini Ya, Tok. dia hebat Sudah aku apa jawab, enggak? Tok. Tinggal jawab. A hebat, B tidak. Kehebatan Yesus hebat, Yesus, tapi kehebatannya sudah kehebatan Yesus di kayu salib itu dia taat sampai mati. Hebat sampai mati. Wah, mau ngasih makan 4.000, 5.000 orang, kau bilang hebat. Berjalan di atas air, kau bilang hebat. Membangkitkan orang mati, Keinginan kau bilang Bapa hebat. di surga Ketika adalah dia ciptanya ditombak, taat, jangan ketika sombong. dia ditombak, sabar. Ketika dia ditombak, siapa yang menombak dia? Manusia. Apa hebatnya? Kau bilang itu hebatnya dia menahan. Apa lah ini? Satu contoh, saya buat satu contoh. Saya buat satu contoh ya. Kau ini kau ini kalau di dalam taekwondo, pencak silat, karate, kau ini udah sabuk hitam, udah yang besar lah, udah guru. Nah, saya berjalan ini di samping kau Jonar. Tiba-tiba datanglah nih begal kan, begal. Dia mau merampok kita, perampok. Baru saya bilang gini, saya aman. Ah, adalah itu saya. Oh, itu saya sudah sensei ini. Udah hebat, udah guru dia dalam karate. Saya diamkan. Rupanya itu waktu kau diserang sama mereka babak belur kau itu. Babak belur. Baru saya bilang, saya cerita sama orang, "Weh, si Jonar itu hebat loh." Hebat dia. Hebat sampai dia di babak belurin. Jadi apa yang saya banggakan? Apa itu? Kalau ilustrasinya itu bahasa aku nggak bisa jawab. Gini loh Tok. Gini loh Tok. Sedikit boleh aku jelaskan sedikit Tok. Aku itu tarik napas dulu. Soalnya saya udah mau melahirkan Nggak ini boleh. Tok. Udah mau mengeluarkan saya. Lawak itu ini. Silakan lah. Saya Iya sabar Tok. Nah disitulah kita kalau menahan diri akan hasilnya keluar yang baik. Jadi gini Tok. bibir kau keluar yang baik berjalan. Tok. Ibaratnya aku ini Tok. Ibaratnya kalau diri menahan tai kau kira Tok. keluar yang baik. Kalau menahan tai, Tok. menahan kentut kau aku kira ini keluar yang baik. hula-hula mulu Tok. Udah ngomong Oke lah aja Tok. lah. Tadi itu yang menahan diri itu senang aku dengannya. Cantik aku teh. Tiba-tiba langsung emosi ya, jadi jelek lagi. Udah, ngomonglah aku bilang. Jadi gini dah. Tentang Yesus di kayu salib yang disalibkan oleh tentara Roma. Yesus itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Bila Tuhan Yesus melakukan perlawanan, maka Yesus tidak akan bangkit. Tidak terjadilah sekarang yang ada iman ini. Jadi karena kematiannya itulah menjadi ada kebangkitan. Dari kebangkitan itulah Yesus naik ke surga, memberitakan kepada murid-muridnya, jadikanlah seluruh bangsa murid-muridku. Engkaulah para saksiku katanya. Kalau nggak karena kebangkitan itu mungkin Kristen nggak ada. Jadi memang karena kebangkitan itulah kekristenan itu. Tapi kalau dengan kekuatan Yesus memusnahkan tentara Roma, mungkin Kristen nggak ada. Apa bedanya dengan iblis yang lain? Oke, sekarang apakah Yesus kenal Kristen? Yesus kan Kristen itu kan nama Yesus. Pengikut Kristus artinya. Ya, apakah Yesus mengenal pengikut yang beragama Kristen? Jadikanlah murid-muridku. Kami bikinlah nama kami itu muridnya Yesus, pengikut Kristus. Oke,
Oke, Itulah sekarang artinya. Oke, apakah Yesus makan babi? Enggak. Tahu makan babi? Iya. Jadi kira-kira kalau Yesus ada di depanmu, kau tawarkan babi, apakah Yesus mau makan babi? Enggak. Nah, jadi kau katanya pengikut Kristus, apa yang kau ikuti? Yesus nggak makan babi, nggak mau Ini. makan. Ini toh, yang itu bisa. Jadi gini, kedatangan Yesus, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, aku datang menggenapinya. Artinya, penggenapan itu di atas hukum, segala hukum terletak dua hukum tertinggi, yaitu kasihilah Allah Bapa segenap dari segalamu, kasihilah sesamamu manusia segenap hatimu. Itulah hukum di atas segala hukum, itulah penggenapannya. Jadi hukum, rutinitas, seperti dibilang bahasanya aturan-aturan gini toh. Kalau kita ikutinya aturan Saya bertanya itu simpel loh, Yesus tidak makan babi bisa tidak? sampai kita kepada Yesus makan Sang babi Pencipta tidak? Waktu itu. sampai dia naik ke atas, Yesus makan babi nggak? Enggak. Nah, yang mengajarkan kalian makan babi itu siapa? Gini, ada bertanya yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu di perjalanan, waktu dia mengajar. Yang mengajarkan Iya, ini yang kalian mau makan dijelaskan. babi siapa? Iya, Saya simpel inilah loh. dasar kami. Siapakah Ini mau yang aku jelaskan. mengajarkan Kristen makan babi? Iya, sabar toh. Inilah mau aku kasih tahu. Dasar kami makanya bisa seperti itu makan itu. Begini, kan ditanya yang diajari waktu di perjalanan dari mana, ditanya guru, katanya, apakah makanan yang kami makan, yang kami muntahkan, gitulah banyak pertanyaan. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Di mana tertulis itu? Apakah Urusan- yang kami makan, kami muntahkan? Di mana tertulis? Aku kan nggak teologis toh, nggak teologi. Jadi kau dapat itu dari mana itu? Jawaban itu. Aku kan dapat pengajaran toh. Kan mengajarkan kau boleh makan babi. Makanya inilah mau ku. Tapi kalau untuk datanya, mungkin itu udah paham lah. Itu udah membuat perbandingan agama. Jadi kau satu udah pelajari. Muntah saya. Dari tadi loh, pertanyaan saya simpel loh itu. Siapakah yang mengajarkan kalian makan babi? Sementara Yesus tidak makan babi. Manusia mengajarkan. 6.000 lah, pas kan. 6.000, tambah Ya, sedikit. kak, hati-hati kak, 6.000 aja kak, udah gak usah tambahin, kalau bisa kasih 10.000, 4.000 saja kak. Nggak dengar lo toh. Ya, ya. Kasih yo. Dia kalau Gini. itu uang tahu ya, tapi kalau untuk konsep Iya. kekuatan dia nggak tahu ya. jadi gini sedikit toh. Emang lah. Sedikit toh. Jadi gini, yang sepemahamanku tentang hal kosmik ini adalah aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi syaratnya kehidupan setelah kematian adalah kita harus bagaimana menyerupai contoh-contoh yang diajarkan oleh yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Kita Hanya saya mengarah jawab, siapa yang sampai apa mengajarkan yang diinginkan. siapa Apa yang diinginkan. makan babi, sementara Yesus tidak makan babi, siapa? Nah, jadi kalaupun ada kesalahanku di mana, jadi biarlah pengetahuanku dihukum dengan pengetahuanku, karena pengetahuan itu kita itu dihukum atas dengan pengetahuan kita. 14. Jadi kurang paruh lagi. Nah, kita dihukum atas pengetahuan kita loh toh, tentang akhir zaman. Bukan Apa jadi ditanya dengan apa, pengetahuan dijawab. kita lah kita dihukum. Contoh kayak orang di dalam dibilanglah pelosok-pelosok hutan-hutan yang nggak ada pengabaran, nggak ada pengetahuan, dia meninggal, dia dihukum dengan pengetahuannya, dengan hatinya. Roh kita itu dicipta dengan roh Tuhan itu ada pada kita semua. Jadi roh itu yang membimbing kita, pengetahuan dan roh itulah yang dasar kita akan dihukum. Jadi roh itu diciptakan
ada roh itu sudah melekat, roh Tuhan itu sama kita, makanya kita hidup. Jadi pengetahuan roh itulah yang dasar kita nanti dihukum. Jadi ilmuku, roh itulah yang menuntun aku, roh dari Tuhan itu yang aku bernapas ini. Kau ngomong aja udah sesak napasku itu. Sudah. Ntar lagi mati saya, jangan lah, anak saya tidak mau jadi impian. Nah, apa dulu si Yanti pengetahuan, bisa pula pengetahuan yang menghukum. Biarlah pengetahuanku yang menghukum aku. Weh, yang menghukum kau itu Tuhan, bukan pengetahuan. Ya, itu jualan aja lah itu ya. Kau kalau duit kau, tapi kalau kekurangan Tuhan kau, kelebihan Tuhan kau nggak tahu apa-apa. Ya, sakit kepala aku jadi ya tuh. Mau mencret aku susah, ya kan? Mau BAB yang buat besar bentuknya itu juga susah itu, karena belum sakit perut kali aku. Yanti, ayo silakan Yanti, selamat pagi, agama apa? Sakit kepala aku, benar, entah apa-apa. Saya tanya siapa yang mengajarkan makan babi? Ini menurut pengetahuanku, menurut Bible bola. Tahun gondrong. Mana nih? Kenapa dia turun? Sabar, jualan dulu lah kau itu ya, jualan dulu kau itu ya. Nanti ada kurang 2.000, rugilah kau itu. Untung cuma 1.000 ya. Ya pengkhianat. Nasihatnya toh. Ya, di situ aja kau itu dengarkan ya, dengarkan kita diskusi. Pengkhianat. Oh, halo. Halo, selamat malam. Siang ini siang. Saya malam, suka-suka aku lah, Tuhan kau aja suka-sukamu. Ya, kok jadi kayak ngatur aku? Ya suka-suka aku lah, kan ku bilang. Ya, emang bisa rupanya suka-sukamu. Ya suka-suka aku lah, mau ku banting kau pun juga bisa. Lanjut. Agama apa kau? Nggak perlu kau tahu. Lah, terus kamu di sini ngapain? Mau berak? Busuk naik Mau ludahin mukamu. Coba ludahin, coba. Ayo. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ayo. Udah, ini wajah saya. Tunjukkan wajahmu. Ayo, kau tunjukkan wajahmu. Ini wajah saya. Wajahmu. Ini mata saya. Tunjukkan matamu. Ini hidung saya. Ayo, tunjukkan. Ayo, ludahin. Ayo, Tidak sendiri kau kayak gitu. Aduh, bingung. Oten kejang-kejang. Tuhan kamu aja ditampar. Dia diam aja. Mengapa engkau menampar aku? Kenapa pula Tuhan kau kayak gitu? Tuh Yesus ditampar dia. Ketebak. Mengapa engkau menampar aku? Katanya. Cemananya? Katanya ditampar Ini kayak gini ya, pengikutnya ya. Ada gila-gilanya. Loh, yang gila itu ketika kaum keluarganya datang hendak membawa dia karena dia dikatakan sudah tidak waras lagi. Cemananya itu? Jadi kalau Mamat yang membilang menikmati wanita-wanita gimana itu? Loh, menikmati wanita wajar. Istrinya. Lah kamu nggak pernah menikmati wanita. Kamu menikmati pesundal, pelacur. Wow, pantas lah. Tapi para pelacur itu ngomong, kami nggak suka sama dia. Kenapa, No? Kenapa? Ini titiknya sekecil ini loh, Nora. Dia tidak suka ada manusia, ada suami menikmati istrinya. Istrinya tuh dinikmati, bukan Dengar dulu, dipijat-pijat. Nora. Apa? Jadi yang belum nikah juga dinikmati. Loh, tunjukkan di mana perempuan yang belum dinikahinya. Loh, tunjukkan. Oke, sekarang saya tanya. Waktu Bunda Maria melahirkan, siapa yang bantu Bunda Maria melahirkan? Kok dibantu sih? Ada rupanya tertulis di situ dibantu. Oke, kalau gitu siapa yang menolong Bunda Maria? Nggak perlu tahu kau itu, kan bukan urusan. Nggak perlu tahu juga. Tahu kalau gitu. Karena begini, di dalam Lukas 2 ternyata Yusuf membawa kabur Bunda Maria, statusnya masih pelacur, bukan istrinya. Nah, ketika Bunda Maria mau melahirkan, pertanyaan saya, siapakah yang membantu Bunda Maria? A, suaminya, B, orang lain. Nggak perlu tahu kau, itu bukan ajaranmu. Kalau suaminya yang membantu Bunda Maria melahirkan, pertanyaan saya, apa status dari Yusuf sehingga dia membantu perempuan ini melahirkan? Belum suami istri kok, sudah ditengok bulu keram.
Bahaya nih. Kau pinter ngarang kau ya Nora ya. No, sekarang pertanyaan Minta saya. gini. Pertanyaan Minta saya. gini semua Waktu kuliah. Yusuf membawa Bunda Maria keluar dari Nazaret ke Bethlehem, itu status mereka apa? A. Suami istri, B. tunangan. Coba tunjukkan dulu mana apanya datanya. Oke. Ya. Nih, saya bacakan sama kau. Yang Kau pinter buka ngarang di dalam kau. Lukas 2. Lukas 2. Saya jangan kau tipu-tipu, ya. Lukas 2. Nih, kau dengarkan, saya baca baik-baik. Nggak usah, tunjukkan. Udah, dengar. Kau baca baik-baik ya. Nih. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Pertanyaan saya, waktu Maria dibawa oleh Yusuf, statusnya apa? Tunangan atau suami istri? Pinter ngarang Ayo, kau itu. Mana ada apanya? laki-laki Mana tertulis di yang situ bukan tunangan? suaminya bawa kabur anak orang, bawa kabur anak orang yang Nora, lagi bunting, yang lagi bunting. Nora, di mana Apa di situ itu? tunangan? Jawab. Mata kau tunjukkan besarkan saya juga, penuh. juga. Besarkan saya penuh apa? Doni, besarkan saya penuh deh. Moderator, Bang Kupra besarkan. Ngelek Bunda, di komalku ngelek, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, udah. Dah, nih. Kau baca ya. Kau baca ini. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Tuh. Perkon. Hei, ternyata masih tunangan udah dibawa kabur anak orang lagi bunting. Hei, namanya apa ini? Aduh, kali ini kerjaan. Pengkhianat bawa kabur anak gadis orang yang lagi hamil keluar kota. Namanya apa? Terus tiba-tiba Maria di situ mau melahirkan. Siapa yang bantu proses pelahirannya ini? Apakah Yusuf? Apakah orang lain? Apakah ada bidan atau apa? Apakah Yusuf yang langsung melihat Pengkhianat bulu kuduk dan mengeluarkan anak? Oe. Ayo jawab. Mana cabul pengkhianat? Laki-laki yang membawa anak perempuan orang yang dalam keadaan hamil yang belum menjadi istrinya, ini dikatakan apa? Gawat saudara-saudara, ternyata masih tunangan saudara-saudara, belum istrinya saudara-saudara. Ini nggak boleh. Jadi yang ada anak gadisnya, kalau masih status bertunangan, jangan membiarkan tunangan laki-lakinya membawa kabur anak putri kalian ya. Tidak boleh, itu akan dikatakan zaineh.